Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bawang Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita. Tentunya apalagi kalau bukan Bawang Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Gimana rekan-rekan kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tentu juga tetap semangat untuk berbagi dan terus berbagi. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, seperti biasa pada kesempatan kali ini kami akan berbagi nih kepada rekan-rekan semua. Tapi kali ini berbagi khusus pada bahan ajar untuk deskriptif teks SMA kelas 10 fase E kurikulum merdeka. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ataupun juga untuk keluarga seperti anak, keponakan dan sebagainya. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel di mana saja berada, untuk materi ajar nanti kita buat playlist khusus untuk materi ajar ataupun bahan ajar. Nanti di deskripsi kami tautkan linknya. Seperti biasa nih rekan-rekan, kami selalu mau minta tolong kepada rekan-rekan, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe membuat kami lebih semangat dan terus semangat tentunya berbagi kepada rekan-rekan semua, yaitu di seluruh Nusantara. Semoga manfaatnya bisa dirasakan oleh rekan-rekan semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas support dukungan dari rekan-rekan semua, sehingga kita masih bisa semangat lagi berbagi dan tentunya terus berbagi kepada rekan-rekan semua. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan semua. Oke, kita kembali lagi ke tema berbagi kita, yaitu bahan ajar deskriptif teks SMA kelas 10 fase E kurikulum merdeka. Nah, di sini kita lihat ada pengertian dari deskriptif teks. Nah, sebelum kita tahu pengertiannya, kita tilik dulu yuk. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi itu apa sih? Deskripsi yaitu berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Oke, tapi kalau kita lihat, kita kutip dari Wikipedia, deskripsi itu berarti suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang secara tidak langsung mengalaminya sendiri. Nah, bisa kita simpulkan nih. What is descriptive text? Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular detail. Nah, descriptive text itu adalah suatu teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia yang mana secara terperinci. Oke. Berikutnya, how about the purpose of descriptive text? Gimana sih untuk tujuannya? Tujuannya yaitu the purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in the particular or detail. Tujuannya adalah untuk menggambarkan seseorang ataupun benda secara spesifik kepada pembacanya, di mana dalam ruang lingkup yang terperinci. Atau bisa jadi kita secara ringkas, yaitu tujuannya menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda. Oke. Adapun object of writing, objek penulisannya, bahan penulisannya bisa berupa people around us, yaitu orang-orang sekitar kita, atau things around us, atau benda-benda di sekeliling kita, tourism places or city or country, atau tempat-tempat pariwisata, kota ataupun negara. Nah, ada lagi juga bisa kita gambarkan, yaitu company profile, yaitu profil perusahaan, atau biography of famous or successful person, atau orang-orang yang terkenal dalam arti biografinya ya, biografi dari orang terkenal ataupun orang-orang yang sudah sukses. Nah, berbicara tentang strukturnya, dan struktur dari deskriptif teks ini adalah yang pertama, tentunya yaitu identifikasi. Nah, dalam identifikasi itu apa sih yang di dalamnya? It is a part of paragraph which introduces or identifies, ya maksudnya identifies ya, the characters, yaitu berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Nah, itu untuk yang bagian
identifikasi. Nah, di bagian identifikasi itu maksudnya apa? Maksudnya kayak ini loh. Contohnya struktur deskripsi ini bertujuan untuk menjabarkan apa yang akan dibicarakan di paragraf tersebut. Maka baru berupa informasi general atau secara umum. Nah, sebagai contoh, apabila kita tentang tempat atau mendeskripsikan tentang tempat, maka biasanya di bagian identifikasi itu kita akan mengisi atau menulis tentang di mana letak tempat tersebut, berada di negara apa ataupun daerah apa. Nah, tapi jangan lupa rekan-rekan, pada bagian yang identifikasi itu belum spesifik ya, hanya pengenalan dengan tempat tersebut. Penjelasannya hanya berupa penjelasan secara umum atau informasi secara umum. Itu untuk bagian identifikasinya. Nah, di bagian description-nya adalah it's a part of paragraphs which describe the character, yaitu berisi tentang penjelasan ataupun penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan beberapa sifatnya. Apa sih maksudnya? Kita coba jelaskan. Nah, di bagian ini kalau tadi secara general atau secara umum diidentifikasi, nah bagian deskripsi ini kita bisa menjelaskan secara spesifik, deskripsikan objek yang kita pilih itu lebih detail lagi. Nah, contoh kalau kita mau mendeskripsikan gunung, tempat gunung. Nah, di sini kita akan bahas tentang mungkin ketinggiannya atau jaraknya atau temperatur ketika kita berada di gunung tersebut. Atau juga mungkin bisa kita tambahkan kira-kira aktivitas apa yang bisa kita lakukan ketika berada di tempat tersebut. Nah, bisa juga pada bagian ini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan 5 pancaan indera kita untuk membuat descriptive text. Nah, kita bisa seperti mendengarkan itu tentang apa pengalaman yang kita ada di situ, ataupun tentang yang sebagainya. Yang intinya ketika kita nulis apa yang kita lihat, otomatis indera perasa kita juga kita akan ngomongin tentang mungkin suhu di tempat tersebut. Oke, yang berikutnya language features atau struktur kebahasan dari descriptive text. Nah, yang di sini ada specific participant memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Misalnya Uncle Jack Borobudur Temple. Nah, itu untuk yang spesifik participant. Nah, kalau yang ini penggunaan adjektif atau kata sifat ya, dimana untuk memperjelas noun atau yang kita kenal dengan kata benda, misalnya seperti a handsome man, a beautiful woman. Oke. Yang berikutnya yang ketiga, cirinya biasanya dia pola kalimatnya menggunakan simple present tense, yaitu dimana menggunakan simple present tense karena menceritakan fakta dari objek yang kita ingin deskripsikan. Nah, yang berikutnya action verb. Apa sih action verb itu? Yaitu terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Aktivitasnya dapat dilihat. Nah, contohnya run, work, cut atau sebagainya. Oke, di sini kita coba masuk contoh. Tadi sudah kita bicara tentang ciri-cirinya atau lanjut feature-nya atau ciri kebahasannya. Kita sudah bicara tentang tujuan, pengertian dan sebagainya. Nah, di sini kita memberikan contoh. Di sini kami sadur dari www.ruangguru.com. Di sini ada contoh descriptive text yang judulnya My Best Friend Honey. Nah, di sini berarti penulis menggambarkan seperti apa sih sosok Honey. Kita lihat di bagian identifikasi dia berbicara tentang let me introduce you to my best friend. Her name is Honey. She is my classmate in junior high school. She is 13 years old. Nah, kita lihat informasi umumnya dia tuh menunjukkan bahwa Honey itu adalah teman terbaiknya yang bernama Honey. Dia tuh adalah teman sekelasnya di SMP. Umurnya adalah 13 tahun. Nah, di sini
dia membicarakan honey secara umum atau memperkenalkan bahwa yang akan kami gambarkan pada description itu adalah teman kami yang bernama Honey. Nah, kita lihat coba deskripsinya. Deskripsinya seperti apa sih Honey itu? Honey is so pretty ya. Pretty, she has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and beautiful black long hair. Her skin color is fair. Also, she has a slim body and is quite tall. She is 155 centimeters tall. Honey really loves to sing and dance. She joined the dance clubs as her extracurricular activity at school. She is smart and friendly. She often helps me to do my homework and always respect the elders. Everyone loves her. Nah, di deskripsi tersebut penulis menggambarkan secara detail masalah seperti contoh bahwa Honey itu cantik, terlihat dari bentuk wajahnya, matanya, hidungnya mancung, rambutnya, warna kulitnya, terus badannya yang langsing dan juga tinggi sepantaran anak seumur dia. Dan juga selain secara fisik, dia juga menggambarkan hobinya seperti sing and dance, yaitu menyanyi dan menari, sehingga dia join pada dance club atau klub menari atau klub dansa. Dia juga di sini menggambarkan karakternya seperti apa karakternya, smart and friendly, ya, pintar dan juga ramah. Dan juga dia di situ karakternya ditambahkan lagi dia sering membantu temannya, salah satunya yaitu si penulis, yaitu membantu mengerjakan tugasnya dan menghormati sehingga setiap orang itu menyayanginya. Nah, itu untuk contoh deskriptif teks. Ketika kita membaca itu kita bisa membayangkan sosok Honey itu seperti apa. Dari gambaran si penulis itu tujuan dari deskriptif teks, sehingga kita yang mendengarnya atau membacanya kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan sosok ataupun benda ataupun orang yang digambarkan oleh si penulis. Nah, itu saja sharing dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, baik rekan sendiri ataupun juga untuk keluarganya, keponakan, anak dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat, sehingga kami mohon juga nih bantuan untuk sharing kepada rekan-rekan semua yang membutuhkan ini. Dan nanti sharing tersebut dalam arti maksudnya yang tema ini kami akan buat playlist dengan tema bahan ajar bahasa Inggris. Nanti setelah ini kita buat video-video tentang bahan ajar bahasa Inggris yang lainnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ucapan dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami terima kasih juga kepada rekan-rekan semua atas support dukungannya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel kita ini biar kita tambah semangat dan terus semangat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.